Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada hal menarik dari ceramahnya Al-Mukarram Ki Haji Zulfa Mustafa, ya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saat memberikan ceramah di Pasuruan, Jawa Timur kemarin. Yakni ketika beliau menyinggung tentang Kiai Maduddin Usman Banten. Sebelum saya lanjutkan, kita simak nukilannya atau potongan dari ceramah beliau ini. Curi dikasih makan. Di zaman saiki ono maling ngono iku, kira-kira diapakno cah? Kepuki Mbah Hamid boten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti disangoni itu. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindar, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Iman, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mampu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Iman. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Iman, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa betul? Nah iya. Oke ya, itu sekelumit cuplikan ceramahnya Al-Mukarram Ki Haji Zulfa Mustafa, pengurus PBNU, waktu di Pasuruan pada acara haulnya Simbah Kiai Hamid Pasuruan. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah atau maknanya dari Kiai Zulfa Mustafa ini terkait penyebutan, terkait nama Kiai Maduddin Usman yang disebutnya, ya. Yang pertama, menurut saya setidaknya Kiai Zulfa Mustafa sudah mulai ada pergeseran sikap. Setidaknya ini merupakan wujud dari pengakuan Kiai Zulfa Mustafa terhadap apa yang sedang diperjuangkan oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Tentang apa? Tentu saja tentang nasab Alawi yang sedang ditelitinya. Dan beliau Kiai Mat bahkan sudah menghasilkan keputusan yang hakul yakin, memastikan bahwa kaum Ba'alawi, para Habib di Indonesia ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa ini disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sebelumnya kita sempat menilai bahwa beliau termasuk orang yang tidak setuju atau bahkan mengkritisi apa yang sedang dilakukan oleh Kiai Maduddin Usman Banten. Tetapi apa yang baru saja kita saksikan ini menunjukkan bahwa Kiai Zulfa Mustafa sudah mulai menerima tentang apa yang sedang dilakukan, sedang diperjuangkan oleh Kiai Maduddin Banten. Yang kedua, pengakuan atas keluarga besar, atas kekerabatan, atas persaudaraan antara Kiai Zulfa dengan Kiai Mat. Ini penting juga karena banyak
orang-orang di luaran sana, para mukibin khususnya ya, dan para pa'alaber gitu ya, yang mengatakan bahwa nasabnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak jelas. Nah, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Zulfa, itu menunjukkan bahwa Kiai Imad bukanlah orang yang tidak jelas, tetapi masih satu kerabat, nyambung silsilahnya dengan Kiai Zulfa Mustafa. Satu itu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa terkait Kiai Imaduddin Banten ini. Namun demikian, catatan saya yang kedua, walaupun Kiai Zulfa sudah mengatakan atau mengindikasikan, mengisyaratkan, memberikan sinyal bahwa beliau itu sepakat dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kiai Imad, tetapi nampaknya tidak ingin terlihat atau terkesan frontal gitu ya. Dia ingin menempatkan diri pada posisi di tengah-tengah gitu ya. Tidak ingin menampakkan pro Ba'alawi, juga tidak ingin menampakkan pro Kiai Imad. Sehingga kemudian beliau menyampaikan seandainya hari ini diundang oleh Kiai Imad dan teman-temannya suruh ngisi ceramah akan datang. Begitu juga ketika diundang oleh para kelompok Ba'alawi juga akan datang. Karena prinsipnya bahwa NU adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semuanya, baik untuk Kiai Imad sendiri maupun untuk para Ba'alawi dan mukibinnya. Jadi terkesan ingin menjaga perasaan. Kiai Zulfa Mustafa ingin menampakkan menjaga perasaan kedua belah pihak. Dan ini menurut saya sebuah kemajuan yang cukup penting, yang dilakukan oleh salah satu petinggi PBNU, dan seharusnya minimal seperti inilah ya, minimal seperti ini. Kalau misalkan tidak mentolo untuk terang-terangan membela Kiai Imaduddin Utsman, karena ini keilmuan kan sangat mudah check and rechecknya, ya ilmu itu sendiri itu ya. Jadi setidaknya apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa ini ingin menjaga perimbangan kedua belah pihak, tidak pro sana, tidak pro sini, dan ini penting, bagus, daripada seperti apa yang telah dilakukan oleh Rais Amnya sendiri, Mbah Miftahul Ayat. Ini luar biasa, menyakiti Kiai Imad, menyakiti para pendukungnya Kiai Imad, karena sangat jelas tegas berpihak secara tidak adil atas sikap menanggapi dinamika keilmuan yang diproduksi atau yang dicetuskan oleh Kiai Imaduddin Utsman Banten. Yang diperjuangkan oleh Kiai Imad Banten ini semata adalah keilmuan untuk menjaga harkat dan martabat Kiai Nusantara, bahkan menurut saya adalah menjaga harkat dan martabat Nahdlatul Ulama itu sendiri, agar tidak terus-terusan menjadi sapi perah, tidak terus-terusan diperalat, tidak terus-terusan menjadi objek fitnahan, objek serangan, dan objek macam-macam yang buruk terkait dengan imigran keturunan Yaman ini. Kan begitu. Nah, mestinya kalau mau adil melihat dari sisi keilmuan, ya diselesaikan dong. Ya tadi parameternya kan jelas, ilmu ya dengan ilmu PS ilmu bukan dengan caci maki, bukan dengan framing buruk, jahat, nuduh ini Khawarij, Wahabi, PKI dan lain sebagainya. Apa namanya, operasi hitam, dedek bengek, hitam kuning hijau. Jelas-jelas apa persoalannya kok, masalahnya apa, sumber masalahnya apa, objeknya apa, jelas kok, tinggal diselesaikan sesuai dengan fakta-fakta, dalil-dalil yang ada, selesai. Itu loh. Nah, oke, jadi menurut saya sih indikasinya positif apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa. Tetapi catatan saya yang terakhir adalah walaupun demikian, nun sewu nggih Pak Kiai Haji Zulfa Mustafa yang saya hormati, dan juga para petinggi NU yang lain, seandainya pun tidak mau bersikap terkait dengan nasab para habaib ini, setidaknya harus bersikap menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh NU itu sendiri yang berkaitan dengan dunia Habib. Ya, karena persoalan Habib ini bukan hanya persoalan nasabnya, tapi persoalan banyak hal yang lain, di antara adalah
persoalan sejarah. Nggak usah terlalu lebar tentang sejarah-sejarah bangsa, sejarah pahlawan, makom, dan lain sebagainya. Sejarah NU itu sendiri, yang langsung berkaitan dengan tubuh NU itu sendiri. Kita belum melihat ini progres yang dikerjakan oleh RMI dan kalau tidak salah RMI dan Ma'arif ya, yang ditugaskan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf beberapa waktu lalu terkait dengan indikasi sejarah NU yang disimpangkan, yang diceritakan, dinarasikan berbeda oleh Habib, tokohnya Habib, yang berbeda dengan sejarah NU yang diyakini selama ini, dan ini harus diselesaikan. Dan itu salah satu korban yang terjadi, dirasakan, melanda NU terkait dengan dunia Habib. Nah, itu harus diselesaikan, Kiai Sultan Mustafa. Yang kedua adalah Jatman. Ya, soal Jatman ini, pembangkangan dari Rois Am Jatman dan beberapa elit Jatman di tingkat idaroh pusat, ya, idaroh aliyah, dengan surat pelarangan yang diterbitkan melarang para pengurus Jatman di tingkat provinsi dan pusat untuk menghadiri undangan PBNU. Ini juga harus diselesaikan, dan alhamdulillah yang ditugasi, dimandati oleh Ketua Umum PBNU adalah Kiai Sultan Mustafa sendiri. Dan kalau tidak salah tanggal 19 September yang akan datang sudah melayangkan undangan kepada jajaran pengurus Jatman di tingkat pusat dan provinsi untuk hadir bermusyawarah, berembuk menyelesaikan tentang Jatman, keorganisasian dan kepemimpinannya yang akan datang. Dan ini tentu menggembirakan, ya, setidaknya hal-hal yang langsung bersentuhan, berkaitan, berhubungan dengan NU, terkait Jatman, terkait Habib ini harus diselesaikan, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kalau persoalan nasab kemudian dianggap sensitif atau tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja kita berharap bahwa tidak hanya persoalan sejarah yang tadi saya sebutkan, tidak hanya persoalan organisasi terkait dengan Habib, terkait dengan NU yang juga harus diselesaikan. Tetapi persoalan nasab menurut saya juga wajib diselesaikan. Walaupun mungkin tidak secepat, sesederhana menyelesaikan persoalan sejarah NU, persoalan organisasi Jatman. Tapi harus diselesaikan karena ini mendasar. Karena nasab yang diklaim oleh para Habib ini yang dijadikan senjata untuk melakukan kapitalisasi dalam banyak hal di atas bumi Nusantara ini. Kapitalisasi terkait dengan ekonomi, sosial, bahkan politik yang dipelopori oleh oknum Habib, sehingga mereka berani ingin mendirikan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini tidak boleh dibiarkan. Siapapun ngutik-ngutik NKRI harus kita lawan. Prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, tentang dasar negara, tentang undang-undang, tidak boleh ada yang ngutik-ngutik apa yang telah disepakati oleh para founding father kita, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.